Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalisa Rismanda Pusa dengan NIM G00231159, kelompok A4. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Pada kasus pertama, pada suatu hari, Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang pertama ada stimulus reseptor, dan yang kedua ada reseptor afferent nervus dorsalis penis. Yang ketiga ada afferent nervi erigentes. Yang keempat ada afektor berupa relaksasi perut polos, corpus cavernosum, dilatasi elis, elisin. Terus yang kelima ada cavernae berisi darah, dan yang keenam ada tunika albugenia terenggang, yang ketujuh ada vena yang menembus tunika terjepit, dan yang kedelapan ada panjang dan diameter penis bertambah. Lalu yang kedua, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Yang pertama ada vesica seminalis. Itu struktur umumnya dua buah organ berlobulus terletak pada permukaan prositor vesika urinaria. Terus ductus deferens di sisi medialnya vesica seminalis. Lalu fungsinya menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekret mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Dan dinding vesika seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi, mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, terus lalu sperma keluar ke uretra, mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Lalu yang kedua ada prostat dan seminal, ada vesika seminalis. Itu struktur umumnya terletak di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya akan bermuara pada uretra prespongiosa, homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita, dan fungsinya menghasilkan sekret pada fase ereksi, cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubung seksual. Lalu menghasilkan sekret pada fase ereksi, cairan mukus untuk pelunas sebelum berhubungan seksual. Lalu yang ketiga ada glandula prostat, yaitu antara kolum vesika dan diafragma urogenital, difiksasi ligamentum puboprostaticum, muara pada uretra pas prostatika melalui ductus prostaticus. Lalu ada 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, lateral, dextra, and sinistra. Ada 4 zona, yaitu transisional, periuretral, sentral, periferal. Lalu fungsinya menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatas asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu sekret prostata bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Jelaskan mekanisme fertilasi sehingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Lalu ada fertilasi setelah sel sperma membuahi sel telur, terbentuklah zigot yang kemudian dibawa dengan gerakan peristaltik dari tuba uterina akan dibawa menuju uterus serta berkembang menjadi embrio. Lalu kasus yang ketiga ada SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil. Dia mengeluh pipisnya yang keluar saat sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu.
Jelaskan alur perjalanan urin pada tratus urinarius. Yaitu ada TKP atau tubulus contortus proximal, lalu ke ansa Henle, lalu lalu ke TKD ada tubulus contortus distal, tubulus lalu menuju ke tubulus collectivus, lalu ke papilla renalis, calyx mayor, calyx minor, lalu ke pelvis renalis, ureter, lalu ke vesica urinaria, uretra, dan ostium uretra. Baik, selanjutnya ada jelaskan mekanisme proses berkemih. Itu ada filtrasi glomerulus. Yang pertama, penyaringan. Yang pertama ada filtrasi glomerulus atau penyaringan, meloluskan molekul berukuran kecil yang mengandung zat berbahaya, sisa metabolisme yang bersifat toksik, menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer mengandung air, glukosa, asam, amino, garam, atau ion anorganik, urea, dan lain-lain. Akan tetapi tidak ada protein dan eritrosit. Lalu yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali, yaitu terjadi di tubulus contortus proximal. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang melilit tubulus. Zat yang masih berguna, contohnya glukosa, asam amino, ion anorganik, yaitu seperti Na, KCaCl, sulfat, hidrogen, fosfat. Pada umumnya semua glukosa akan diserap kembali. Namun hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap dalam filtrat. Hal dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Urin sekunder masuk ke lengkung Henle. Terjadi osmosis air di lengkung Henle descendens sehingga volume air urin sekunder berkurang dan menjadi pekat. Saat urin sekunder sampai di lengkung Henle descendens, garam Na dipompa keluar dari tubulus apabila di permukaan tubuh. Lalu ada yang pertanyaan ada augmentasi atau pengendapan terjadi di tubulus contortus distal, mengendapkan zat yang tak lagi diperlukan tubuh. Hasil airnya adalah urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung urea asam, amonia, sisa metabolisme protein, zat yang berlebih dan dalam darah seperti vitamin B, C, obat, hormon, garam, mineral. Urin memasuki pelvis renalis dan menuju ureter, lalu ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu normalnya. Otosfinkter uretra internum akan berkontraksi untuk mencegah urin keluar. Akan tetapi pada lansia bisa saja otosfinkternya sudah tidak sekuat dulu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.